Oke, ketemu lagi dalam mata kuliah mikrobiologi. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang bioenergetika bakteri. Materi ini cukup sulit sehingga harapan saya dengan adanya video PowerPoint ini dapat membantu Anda. Nah, kita mulai bioenergetika mikroba. Itu pada dasarnya adalah mempelajari proses penggunaan dan pembentukan energi oleh mikroba. Mengapa tidak dikatakan saja metabolisme mikroba? Ada kekhususan. Mengapa? Mikroba terdiri dari organisme prokariotik dan eukariotik. Kita sudah paham dengan benar di mata kuliah biologi sel antara perbedaan prokariotik dan eukariotik. Yang dibahas di sini ditekankan pada bioenergetika bakteri sebagai organisme prokariotik. Bentuk organisme berdasarkan sel yang paling sederhana di planet bumi ini. Nah, metabolisme energi pada eukariotik, mikroba eukariotik pada dasarnya sama dengan eukariotik, baik tumbuhan maupun hewan. Akan tetapi metabolisme energi pada eukariotik itu pasti aerobik atau menggunakan oksigen. Berbeda dengan bakteri. Bakteri ada yang kelompok bakteri aerobik yang menggunakan oksigen untuk metabolismenya. Ada bakteri anaerobik yang justru adanya oksigen menyebabkan bakteri itu keracunan, tanda kutip, atau menyebabkan kematian bakteri. Dan ada bakteri yang bersifat fakultatif, yang bisa pada kondisi tertentu tersedia oksigen. Dia dapat bersifat aerobik, pada oksigen tersedia sedikit, dia dapat bersifat anaerobik. Nah, bakteri juga dibagi menjadi dua, autotrofik dan heterotrofik. Nah, nanti kita bahas secara sendiri untuk bakteri autotrofik atau bakteri yang dapat mensintesis bahan makanannya sendiri, mensintesis bahan anorganik menjadi bentuk organik. Nah, tumbuhan itu pasti autotrofik, hewan itu pasti heterotrofik. Tidak ada hewan yang autotrofik dan heterotrofik, begitu juga tumbuhan yang autotrofik dan heterotrofik. Nah, pada bakteri satu individu itu satu sel. Berbeda dengan eukariotik atau sel tumbuhan dan atau hewan dan tumbuhan bisa terdiri dari ratusan, bahkan jutaan, bahkan triliunan sel untuk satu individu. Sehingga kita bisa pikirkan betapa kompleksnya metabolisme pada eukariotik. Tidak hanya ditekankan pada bioenergetika atau pemanfaatan energi saja. Jadi, apakah metabolismenya berbeda? Prinsip dasar metabolismenya sama, tapi lintasan-lintasan dan kompleksitas metabolisme berbeda antara bakteri yang uniseluler dengan organisme eukariotik yang multiseluler. Mari kita lanjut, kita fokus pada kajian bioenergetika pada mikroba, khususnya mikroba prokariot bakteri. Nah, apa sebenarnya kunci dari bioenergetika bakteri? Ya benar, kuncinya adalah energi. Kan kita sudah lihat bioenergetika, dari bio dan energi. Bagaimana pengelolaan energi pada mikroba. Nah, karena kuncinya energi pada mikroba itu pada mikroba bahkan makhluk hidup itu merujuk pada adenosin trifosfat. Mengapa harus ATP bukan yang lain? Mengapa tidak molekul-molekul yang lain yang bicara energi untuk fungsi-fungsi seluler? Nah, kita tahu bersama di mata kuliah biokimia, Anda telah pelajari bahwa ATP itu dibentuk dari molekul dengan fosfat 2 dengan dengan molekul yang sama yaitu adenosin. Adenosin difosfat tambah satu fosfat inorganik itu akan membentuk ATP. Jika kita ibaratkan secara sederhana, ADP itu adalah power bank HP yang kosong. Tetapi ketika kita charge ADP, dia akhirnya akan berubah menjadi ATP dan kita katakan power bank yang terisi full. Sehingga kita bisa gunakan untuk menggerakkan atau memfungsikan HP yang kekurangan energi atau kehabisan daya. Kira-kira kita ibaratkan demikian untuk ATP. Nah, ATP apabila diproyeksikan pada makhluk hidup, ATP jika dihidrolisis oleh kelompok enzim kinase, dia akan melepaskan energi bebas.
Ini jadi ATP nanti kita lihat selanjutnya. Ketika dipotong satu fosfatnya, pemotongan itu melepaskan energi bebas. Nah, energi bebas ini akan ditangkap, di-capture oleh sel dan kompartemen sel yang membutuhkan untuk menggerakkan fungsi-fungsi seluler. Misalnya transporsat, reaksi biosintesis DNA, kalau pada organisme tingkat tinggi, respon terhadap rangsang, transport pengiriman data dari otak untuk diterjemahkan oleh indera, dan semua kegiatan-kegiatan sel yang membutuhkan energi. Nah, jadi ADP dipotong, dia akan melepaskan energi bebas. Oke? Nah, kira-kira ringkasannya seperti ini. Ketika ADP itu dihidrolisis menjadi ATP, ketika ATP dihidrolisis menjadi ADP, energi itu akan digunakan untuk fungsi-fungsi kimia seluler, fungsi transport, fungsi mekanik, dan fungsi-fungsi aktivitas seluler yang membutuhkan energi. Sama juga dengan bakteri, pergerakan bakteri, dan sebagainya. Akan tetapi, ketika ATP yang kita contohkan tadi sebagai power bank yang telah di-charge, ketika habis energinya karena hidrolisis fosfat inorganik dia menjadi ADP, kembali dia akan di-recharge. Recharge ini menggunakan energi. Nanti kita akan lihat sebentar. Menggunakan energi dari manakah recharge atau ADP ini kembali menjadi ATP. Kita lihat dulu struktur dari molekul ATP. Kalau dia hanya memiliki satu fosfat, maka kita namakan dia adenosin monofosfat. Kalau dua fosfat, ini difosfat dan adenosin trifosfat. Nah, ini tingkatan ini menunjukkan tingkatan energi yang tersimpan di sini. Yang ketika dipotong, dihidrolisis dia melepaskan energi. Nah, Anda lihat di sini yang tri dan D itu ada ikatan energi yang ketika dipotong itu melepaskan energi bebas. Oke. Nah, ini contoh dari fosforilasi tingkat substrat. Kalau ada glukosa, baru ini ada ATP melepaskan fosfat inorganik, dia akan melekat pada atom C nomor 6, glukosa 6 fosfat, sehingga ini menjadi glukosa 6 fosfat dan melepaskan ADP. Ini contoh sederhana. Nah, sekali lagi pertanyaan kembali, mengapa harus ATP dan bukan energi seluler lainnya? Nah, kita lihat dulu yang ini. Anda lihat ketika glukosa ini dipotong atau dihidrolisis atau dimetabolisme, dioksidasi, dia dari molekul berkarbon 6 akan menjadi molekul berkarbon 1 CO2. Nah, Anda ingat baik-baik bahwa kalau kita ingat bahwa glukosa ini dibentuk lewat proses fotosintesis misalnya. Nah, dari CO2 dan H2O, CO2 dan H2O, di mana pigmen fotosintetik mengcapture atau menangkap energi dari foton atau cahaya dalam bentuk elektron. Nanti untuk reaksi fotolisis kita sudah pelajari di fisiologi tumbuhan dan yang lainnya. Nah, energi dari cahaya matahari ini disimpan sementara pada ikatan kovalen antara C1, C2, C3, dan C4. Sehingga ketika molekul glukosa ini dipotong, diuraikan dari C6 menjadi CO2, maka dia akan melepaskan pengion elektron, melepaskan energi, ya kita bahasakan di sini, sehingga energi-energi yang dilepaskan ini, hidrogen dan elektron ini, anggaplah energi dari cahaya matahari, itu akan di-capture atau dikumpul atau disimpan atau ditangkap oleh adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini yang kita andaikan telah di-charge, berarti dialah yang menyimpan energi yang awalnya dari cahaya matahari lewat proses fotosintesis, karena glukosa ini dibentuk dari karbon dioksida dan air lewat proses fotosintesis, sehingga ATP ini menjadi molekul yang berenergi dalam bentuk ATP, ya. Anggaplah telah di recharge kembali. Energi yang ada dalam ATP ini akan digunakan oleh sel ketika ATP dihidrolisis, dipotong satu molekul
fosfat inorganiknya dengan melepaskan energi bebas. Energi bebas itu yang ditangkap oleh sel untuk fungsi-fungsi seluler. Jelas ya? Sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada diskusi di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, jadi secara sederhana glukosa itu adalah molekul. Anggaplah dia bensin. Bensin kan untuk menggerakkan mobil, untuk pembakaran di mobil. Ketika dibakar di metabolisme, dia akan menghasilkan energi untuk menggerakkan piston dari mobil. Nah, energi itu di sini pada konsep ini diserap atau dipindahkan ke ATP, sehingga produk akhirnya ada kembali CO2 yang akan digunakan untuk menyusun ini dengan memanfaatkan energi dari cahaya matahari. Jadi betapa luar biasanya Tuhan menciptakan, memberikan matahari. Sebenarnya secara sederhana energi dari matahari itulah yang berpindah ke fungsi-fungsi sel. Dari matahari diambil oleh organisme autotrofik untuk fotosintesis, dibuat jadi glukosa, disimpanlah jadi glukosa. Glukosa itu anggaplah organisme herbivora, dia makan makanan dari tumbuh-tumbuhan, berpindahlah senyawa molekul berenergi itu ke organisme herbivora, dan organisme herbivora dimakan oleh karnivora, selanjutnya berpindah ke omnivora, selanjutnya di dalam sel diuraikan, dimetabolisir, melepaskan ATP, dan itulah yang digunakan untuk fungsi-fungsi seluler. Inilah rahasia kehidupan yang luar biasa sebenarnya kalau kita merenungkan. Begitu juga yang terjadi pada mikroba. Oke? Nah, ini kita lihat untuk lintasan bioenergetika pada bakteri. Nah, kalau kita perbesar, kita lihat ini ringkasan bioenergetika. Ada dua proses, yaitu proses penggunaan atau pemanenan energi, dan proses justru pembentukan molekul atau bahan bakar untuk ketika dikatabolisme menghasilkan energi. Pada dasarnya katabolisme tujuannya adalah melepaskan energi dari molekul berenergi yang dibuat dalam proses anabolisme, sehingga yang dilepas itu ada dua, panas dan ATP. Sementara sampah dari metabolisme, contohnya CO2, itu akan digunakan dalam proses anabolisme, misalnya untuk fotosintesis, untuk kembali membentuk bahan bakar atau bahan baku untuk energi. Nah, ini kita lihat, ini makromolekul, dari sinilah sumber energi, karbohidrat, lipid. Kalau di katabolisme dia melepaskan energi, produk sampahnya, tanda kutip di sini air, itu bisa kembali digunakan dalam reaksi biosintesis untuk menghasilkan kembali bahan yang ini. Oke? Saya rasa ini sudah Anda pelajari juga, dan ini hanya untuk menguatkan konsep. Jadi sebenarnya di sini ada prinsip fisika yang berlangsung, yaitu hukum termodinamika, itu transformasi energi dan perpindahan energi. Walaupun tidak ada perpindahan energi yang efisien, tapi untuk energi itu dapat mengalami perubahan bentuk dari cahaya matahari menjadi energi potensial. Kalau kita makan nasi, glukosa, amilum yang ada di nasi itu energi potensial, nanti diuraikan menjadi energi kinetik lewat proses metabolisme. Oke. Nah, ini kita lihat untuk katabolisme aerobik. Secara sederhananya katabolisme aerobik itu kita ingat kembali, dia adalah proses yang memanfaatkan oksigen. Anda lihat, katabolisme aerobik itu dia terdiri dari glikolisis. Pada mikroba seringkali disebut sebagai pathway Embden-Meyerhof, EMP. Ini karena dia menemukan, itu ditambah dekarboksilasi oksidatif. Tujuannya adalah mengubah asam pirufat. Kan glikolisis ini nanti dia akan menghasilkan produknya. Itu salah satu produk senyawanya adalah asam pirufat. Oke. Tapi sudah ada produk lain ya, ATP dan NADH yang dilepas. Nah, dekarboksilasi oksidatif produknya dia akan menghasilkan asetil koenzim A, yang maksudnya senyawa yang masih diuraikan dalam lintasan metabolik. Kita tidak memperhatikan lagi yang NADH yang dihasilkan dalam dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil koenzim A ini kembali akan digunakan pada lintasan berikutnya, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat, atau kita bisa juga bilang siklus asam trikarboksilat. Pada materi biokimia saya telah jelaskan mengapa ada 3 nama. Oke, setelah itu masuk pada sistem transport elektron, diikuti dengan proses fosforilasi oksidatif. Nah, disinilah hampir 80%
energi dari glukosa kalau yang telah diglikolisis itu dipindahkan ke bentuk ATP yang sudah kita bahas tadi. Oke, bisa. Di sini kita pahami dengan baik untuk katabolisme aerobik. Jadi ingat ya, proses penggunaan oksigen itu nanti berlangsung pada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan tentunya sistem transfer elektron. Tetapi glikolisis itu pada lintasannya kita akan lihat sebentar tidak ada penggunaan oksigen. Oke, kita akan lanjut untuk mengingat waktu. Nah, ini kita bedakan antara katabolisme aerobik dan katabolisme anaerobik. Untuk aerobik respiration, saya sih kurang sependapat menggunakan istilah respirasi aerobik karena secara teori kita berpikir respirasi bernafas pasti menggunakan oksigen ya. Aerobik itu menggunakan oksigen. Bernapas menggunakan oksigen, oke lah. Tapi ini respirasi anaerobik, proses pernapasan tanpa menggunakan oksigen. Masih agak sulit saya terima. Mungkin lebih tepatnya istilah yang kita pakai adalah katabolisme aerobik dan katabolisme anaerobik. Oke. Nah ini lihat, kalau aerobik respiration kan sama kan. Baik fermentasi salah satu bentuk katabolisme anaerobik, glikolisis itu berlangsung. Oke, sampai pada asetil koenzim A. Tetapi penggunaan oksigen ini pada fermentasi itu tidak ada. Nah, Anda lihat ini lintasannya sudah Anda paham. Ini pelepasan molekul berenergi, pelepasan karbon dioksida sudah saya jelaskan tadi. Asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs. Nah, semua senyawa-senyawa yang memproduksi ini yang membawa elektron ini akan dipindahkan di sistem transfer elektron pada membran. Kalau pada bakteri pada membran selnya ya, transfer elektron. Kalau pada eukariotik pada membran dalam mitokondria. Nah, ini tidak demikian pada fermentasi, tidak ada transfer elektron, tidak ada penggunaan oksigen pada sitokrom oksidase di sini karena produk akhirnya adalah alkohol, gas dan sebagainya. Nanti kita bahas secara mendalam. Ini kita menerima konsep yang baru bukan 30. Saya ambil di buku mikrobiologi ini. Kita pakai yang di buku biochemistry 30 dan 32 ATP. Kita bahas tersendiri itu. Oke. Nah, selanjutnya ini perbandingan reaksinya Anda sudah bisa lihat. Kalau reaksi aerobik itu final elektronnya oksigen. Kalau yang anaerobik itu senyawa berelektron diambil oleh molekul organik. Sama-sama ada proses glikolisis awal. Produknya ada ATP, CO2, H2O. Kalau katabolisme anaerobik ada ATP, CO2 bisa. Kalau secara fermentasi ada etanol, asam laktat. Kalau diuraikan menjadi ATP, CO2 dan organik kompleks. Senyawa-senyawa anorganik juga ada. Nah ini contohnya pada bakteri fakultatif, baru ada bakteri yang aerotoleran dan sebagainya. Berikut ini untuk bakteri aerob, baru bisa juga untuk bakteri fakultatif anaerob. Yang saya katakan tadi kalau ada oksigen ya katabolisme aerobiknya yang berlangsung. Oke? Bisa sampai di sini. Nah ini kita lihat untuk pathway lintasan dari glikolisis sudah Anda pelajari sampai pada pembentukan sampai pada fruktosa 1,6 bifosfat ada 10 enzim yang terlibat dengan lagi materi biokimia. Di sini adalah reaksi preparatory phase penyiapan dan di sini adalah reaksi penggunaan ATP. Reaksi pembentukan ATP. Ini produknya utama NADH. Jadi glikolisis menghasilkan 2 NADH, 4 ATP yang dihasilkan. Tetapi ATP yang dihasilkan yang ini dipotong dengan 2 ATP yang digunakan preparatory phase sehingga produk netonya adalah 2 NADH, 2 ATP dan 2 asam pirufat. Oke, yang kita sudah bahas tadi. Yang masih digunakan pada lintasan di dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini untuk siklus Krebs, asetil koenzim A yang telah didekarboksilasi oksidatif akan bereaksi dengan oksaloasetat. Nah, dia akan membentuk asam sitrat. Oke, pada reaksi dekarboksilatif ini yang seringkali digabungkan dalam siklus Krebs, dia akan kalau 2 asam pirufat yang dihasilkan, dia akan menghasilkan 2 NADH melepaskan karbon dioksida. Karena di sini ada enzim pirufat dehidrogenase. Nah, setelah itu menjadi asam sitrat, asam sitrat ini akan dirubah menjadi cisakonitat isositrat. Pada reaksi isositrat menjadi alfa ketoglutarat, ini elektron itu dilepas, dimasukkan pada molekul NAD menjadi NADH plus H. Kalau ada elektron kan ada proton ya. Terjadi pelepasan karbon dioksida.
Pada reaksi alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, NAD kembali menerima elektron. Ingat ini dari lintasan glukosa ya. Elektron itu kembali disimpan di NADH sehingga penyimpan elektron. Nah, terjadi pelepasan CO2 berarti ada enzim dehidrogenase. Nah, alfa ketoglutarat dirubah menjadi suksinil. Suksinil berubah ditransformasi menjadi suksinat. Oleh suksinil koasintase itu akan terjadi pembentukan GTP, ATP sudah dibahasakan di buku mikrobiologi ini. Nah, ATP jadi ini sudah bisa langsung digunakan oleh sel, ya. Nah, suksinil dari suksinil ke suksinat itu dirubah menjadi fumarat, akan kembali elektron diberikan pada FAD menjadi FAD2. Dan selanjutnya fumarat masuk air, dirubah menjadi malat dirubah menjadi oksaloasetat, kembali elektron yang ada di dalam sini disimpan menjadi NAD. Dari NAD menjadi NADH plus H. Oleh karena itu siklus step ini, kalau satu molekul asam pirufat menjadi satu molekul asetil, dia akan menghasilkan 3 NADH, 1 FAD, dan 1 GTP. Jadi kalau 2 molekul asam pirufat berarti 2 kali 3 NADH ditambah 2 kali 1 FADH ditambah 1 kali GTP atau ATP lah. Di sini itu produk siklus Krebs. Oke? Ini proses transformasi elektron, kita sudah bahas di biokimia, di mana terjadi aliran elektron pada membran dalam mitokondria. Kalau pada mikroba eukariotik, tapi kalau pada bakteri pada membran plasmanya ini berlangsung. Ini ada beberapa kompleks, dari kompleks NADH dehidrogenase. Tadi kan sudah kita bahas bahwa NAD ini menyimpan sementara elektron. Elektron ini kan berenergi yang dari cahaya matahari tadi. Sehingga kalau dia masuk pada lintasan elektron, NADH dirubah menjadi NAD oleh enzim NADH dehidrogenase. Proton itu ada di sini, dilepas di sini, tapi elektron itu akan terus mengalir sampai pada aseptor elektron terakhir itu oksigen. Nah, lihat. Nah, kalau pada teori chemiosmosis yang dalam buku Leninger, Principle of Biochemistry, elektron yang mengalir terus-menerus sampai pada ini, perhatikan, dia akan menghasilkan proton. Nah, proton yang ada di dalam membran, di dalam matriks mitokondria atau di dalam sitoplasma pada bakteri itu akan menyebabkan gradien proton. Gradien proton ini akan menyebabkan proton itu jadi tidak stabil sehingga proton akan berusaha keluar menuju ke perhatikan, menuju ke ruang antar membran. Kalau pada mitokondria ini ruang antar membran di sini. Beda kalau pada bakteri membran dalam berarti kembali dipompa ke ruang antar membran. Nah, perhatikan proton motif force yang akan masuk dia akan melewati enzim ATP sintase. Satu proton itu dia akan satu ATP itu membutuhkan 4 proton menurut Leninger, menurut Wilson dan Cox dalam buku Principle of Biochemistry. Nah, dia akan butuh 4 proton, sementara satu NADH ini menghasilkan 10 proton. Oleh karena itu satu NADH itu setara dengan, kalau dia satu ATP 4 proton, 10 berarti 2,5 ATP. Nah, 4 proton ini yang disebabkan oleh proton motif force tadi karena ada gradien proton. Mengapa gradien proton? Karena ada transfer elektron yang memompa proton ke dalam matriks, dibutuhkan untuk menggabungkan adenosin difosfat tambah fosfat inorganik menjadi ATP. Inilah proses charge yang saya katakan tadi. Oke? Nanti kita lihat lebih jelas lagi. Nah, ini untuk katabolisme anaerobik, sehingga prosesnya adalah fermentasi. Anda lihat glukosa diubah menjadi asam pirufat melepaskan karbon dioksida, dirubah menjadi asetilaldehid dirubah menjadi etanol atau alkohol. Ini bentuk fermentasi alkohol kalau menggunakan ragi. Nah, kalau pada bakteri atau pada otot itu asam pirufat dirubah menjadi asam laktat oleh laktat dehidrogenase. Tujuannya adalah menghasilkan energi. Ini ya, sama juga menghasilkan energi. Oke? Ini kalau contoh pada lactobacillus. Nah, glukosa dirubah menjadi fruktosa difosfat, triosa difosfat, dan produk akhirnya asam laktat. Kita bisa lihat ini produk akhirnya alkohol. Ini lintasan-lintasan fermentasi pada bakteri. Nah, ini pada mikroba bahan baku utama
pirufat dan model-model fermentasi yang terjadi. Ini pada Propionibacter, pada Enterobacter, Acetobacter, Streptococcus, Lactobacillus dan sebagainya. Ini bisa menghasilkan banyak produk ya, asam butirat, etanol, berikut masih propionic acid, butanediol, asam asetat. Semua produk-produk ini kan digunakan oleh manusia sebagian ya untuk aktivitas atau keperluan hidupnya, sehingga kita bisa memanfaatkan mikroba lewat proses fermentasi. Banyak hal bisa diteliti di sini. Nah, ini itu Ebden-Meyerhof sudah kita bisa lihat. Ini perbedaan jalur oksidasi dan produk air sudah kita bahas tadi. Nah, ini kalau proses fotosintesis pada bakteri yang bisa berfotosintesis, prinsip dasarnya sama, penangkapan cahaya oleh bakteriofil, lalu terjadi lintasan lintasan. Nanti Anda bisa pelajari prosesnya mirip dengan proses fotosintesis pada video pembelajaran saya untuk fotosintesis karena waktu kita sangat sedikit di sini. Tapi pada dasarnya ada 2 tahap, reaksi yang tergantung cahaya di mana foton tadi dia capture digunakan untuk fotolisis memecahkan molekul H2O. Kalau bakteri yang menggunakan H2O bisa juga memecahkan H2S pada bakteri sulfur. Nah, itu akhirnya akan menghasilkan ATP dan NADP. Ada NADP yang akan digunakan pada reaksi yang tidak tergantung cahaya atau kita kenal dengan siklus Kelvin untuk menghasilkan polusakarida. Tapi sedikit berbeda pada bakteri, lintasan pada bakteri siklus Kelvinnya senyawa antara bisa dirubah menjadi asam pirufat, asam amino dan protein, lipid membran, bisa juga dirubah menjadi heksosafosfat untuk dinding sel, bisa juga polisakarida kapsul, bisa juga untuk pembentukan DNA. Jadi agak berbeda untuk lintasan siklus Kelvin pada bakteri dan pada tumbuhan. Ini kita sudah bisa lihat perbedaan antara fotosintesis pada tumbuhan dan pada bakteri. Tidak ada fotosistem 2 pada bakteri, hanya fotosistem 1, berarti hanya ATP yang dibentuk. Ini tidak menghasilkan O2, tidak menghasilkan O2, lalu ada donor elektron. Ini bisa, kalau pada tumbuhan selalu H2O, kalau ini bisa H2S seperti saya sampaikan tadi. Nah, inilah lintasan metabolisme pada bakteri yang kompleks dan produk-produk akhirnya yang dihasilkan. Ini lintasan biosintesis ya. Nah, ini tugas, silakan Anda lihat, Anda bedakan metabolisme bagaimana yang terjadi pada 4 tabung ini. Tabung 1, 2, 3 ini ada bakteri di dalam, silakan Anda pelajari. Dan silakan Anda buat ini ke depan. Saya harapkan Anda bisa lebih memanfaatkan materi, mensintesisnya menjadi produk yang dalam bentuk rancangan penelitian. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.